Akhirnya BMW X4 dengan kode bodi G02 resmi diremajakan lewat facelift atau yang biasa BMW sebut sebagai Life Cycle Impulse atau LCI. Selang 3 tahun sejak kemunculan perdana dari generasi kedua, apa saja update yang dilakukan oleh BMW terhadap SUV coupe yang satu ini? So, ini dia impresi pertama Autonet Max mengenai BMW X4 G02 LCI. Ubahan pertama tentu kita notice dari bagian depannya. Well, memang muka depannya ini mirip dengan X3 yang sempat dibahas oleh Hillside di Mandalika kemarin. Tapi memang secara nomenklatur, BMW X4 ini adalah bentuk coupe dari X3, selalu seperti itu. Makanya grillnya mirip bentuknya, walaupun kalau di X3 bentuknya itu garis lurus-lurus, sementara yang ini matrix dot dan tidak ada list chrome sama sekali. Ini for your information aja ya. List chrome di mobil ini itu bener-bener nggak ada. Jadi kalau kalian seleranya masih yang suka krom-kroman seperti selera orang Indonesia kebanyakan, kalian tidak bakal menemukannya di X4 ini. Terus juga di side fan yang berbentuk L ini beneran ya side fan-nya ya, bolong. Dan kalau kalian notice, bempernya ini mirip sama X4 M Competition yang sebelumnya sudah dibahas oleh Audi di video sebelumnya. Walaupun memang X4 M Competition terlihat lebih agresif, tapi X4 yang biasa ini, yang LCI ini, dia masih terkesan agresif namun tetap simple. Jadi desain keep it simple ini yang membuat BMW tidak lagi kaku desainnya, bener-bener dinamis. Lampunya tentu karena X3 sudah menggunakan teknologi BMW Laser Light, X4 juga ngikut dong sama si saudaranya. Dia udah pakai BMW Laser Light juga. Nah, walaupun mukanya mirip dengan X3, barulah dari samping kelihatan kalau X4 ini adalah sebuah SUV coupe. Dia roofnya slanted gitu, langsung melandai, dan kalian tidak akan menemukan list chrome di bagian manapun dari eksterior. Spionnya sewarna dengan bodi, dan kalau di pre-facelift model sebelumnya itu dia ada cladding warna abu-abu ya. Sekarang dia udah benar-benar seamless, rapih. Warnanya menyatu dengan warna bodi. Kakinya sendiri dia menggunakan velg single tone dengan ukuran 20 inci. Dan dia menggunakan kaliper M di sini nih, warna merah, mencolok banget jadinya, udah hitam ke merah. Terus profil bannya depan sama belakang beda. Dia menggunakan 245 per 45 ring 20 dan yang di belakang itu 275 per 40 R20. Nah, dari belakang langsung kelihatan, wah sporty banget ya. Apalagi gue suka bagian yang spoilernya ini. Ada 2 undakan kepisah gitu, sporty banget. Tapi sayang dia nggak ada wiper belakang karena coupe ya, walaupun udah ada defoggernya di belakang. Terus kalau dari lampu, jadi sebenarnya sama dengan model pre-facelift bentuknya. L karena seri G BMW memang perlampuannya bentuknya seperti ini. Terus bukaan bagasinya dia di logo BMW ini nanti kita buka. Dan nah ini nih yang keren deh. Di bagian bumper bawahnya udah lebih sporty dibandingkan generasi sebelumnya yang kesana masih mewah dan juga kaku sih sebenarnya kalau generasi sebelumnya. Cuma sayangnya ya, ini sebenarnya keren. Tapi kalau kalian lihat dari jauh, kalian ingat sih mainan anak-anak yang puzzle-puzzlean itu? Mirip bentuknya. Tapi it's okay, karena knalpotnya udah asli. Nih kalau sama Hillside nih, dibatuk-batukin nih. Merek sebelah gitu. Mumpung dia ada di belakang, kita buka bagasinya. Udah elektrik ya pembukaan bagasinya. Nah, jadi walaupun dia berbentuk SUV coupe, tapi dia masih memiliki bagasi yang cukup luas dan partisinya unik ya, dia terpisah, bisa di knockdown modelnya. Terus di bawah sini udah nggak ada tentunya ban serep karena dia bannya sudah menggunakan run flat tire. Oke, lega ya bagasinya. Oke, sekarang kita tutup bagasinya. Penutupan juga udah elektrik, udah pakai tinggal tombol aja. Dan sebelum kita bahas bagian lainnya, kalian inget nggak sih kalau desain keseluruhan dari X4 xDrive 30i ini itu mirip dengan X4M. Dari mulai bumper belakangnya sampai bumper depannya itu udah persis bahasa desainnya satu, pas. Walaupun desainnya mirip-mirip sama versi beringas dari X4 ini yaitu X4M Competition, tentu mesinnya berbeda dong. Tapi walaupun begitu dia masih menggunakan mesin bensin 4 silinder 1998 cc twin power turbo yang menghasilkan tenaga sebesar 250 horsepower dengan torsi 350 Nm.
yang dimana tenaga tersebut diantarkan dengan transmisi X-Speed Steptronic ke 4 roda. Yes, seperti yang gue sebut di sebelumnya, itu mobil ini adalah X-Drive yang berarti BMW ini sudah bergerak 4 roda. Kita langsung aja masuk ke bagian interior. Oke, masuk ke bagian dalam dari X4 LCI ini. Kita langsung disambut sama interior berwarna hitam full. Agak disayangkan ya, karena kalau yang X3 itu warnanya udah agak ke coklat oren-orenan. Tapi untuk soal kualitasnya, dia sudah menggunakan Sensatec leather, di mana kulit tersebut adalah kulit yang animal free, vegan leather ya bisa dibilang. Itu sampai dashboardnya itu udah soft touch, terus kualitas joknya juga bagus ya, padat. Ya BMW, masa kualitasnya dipertanyakan. Oke, langsung aja kita bahas soal bagian setirnya. Yang dia sayangnya nggak ada adaptive cruise control di sini. Walaupun udah tersedia cruise control ya. Terus ini karena varian M Sport, setirnya ada emblem M, dan kalian bakal menemukan lettering M dan juga logo-logo M Division dari BMW. Nah, berlanjut ke instrumen panel ya, dia udah menggunakan full digital live cockpit berukuran 12,3 inci. Yang tentunya ini improvement yang bagus dibandingkan dengan model pre-facelift. Terus juga berlanjut ke bagian head unitnya. Nah, ini juga berukuran 12,3 inci dan iDrive-nya sudah 7.0. Jadi dia ada gesture control ya. Nah, tuh suara. Udah bisa detect. Lalu berlanjut ke bagian bawahnya, dia ada aksen, diamond cut nih. Tentunya mengesankan aksen mewah. Dan kalian bakal menemukan aksen-aksen satin silver di bagian interior BMW ini. Ini nggak ala ya istilahnya ya. Bener-bener bagus, mewah kesannya. Terus ini ada sensingan di sini tombolnya untuk mengaktifkan. Dia juga udah dual zone AC, dan ini tombol untuk multimedia. Masih tactile tentunya ya, sebuah BMW masa nggak tactile tombolnya. Oke, berlanjut ke bagian konsol tengahnya. Nah, ini ada satin silver juga dengan logo X4. Terus ini kalau dibuka, sayangnya dia nggak ada wireless charging. Ini sayang banget nih, padahal udah ada padding karet dan lumayan luas untuk HP berukuran ya mungkin 5 inci, 6 inci ya, yang HP-HP kecil, nggak bisa HP-HP gede zaman sekarang tuh. Ada 2 botol, cup holder, dan sistem iDrive juga tersedia di konsol tengahnya. Tuas joystick ya, tuas transmisi joystick. Lalu kompartemen penyimpanan di konsol tengah dia nggak terlalu dalam, tapi walaupun begitu dia menyediakan USB slot Type-C hanya satu saja sayangnya, karena ada USB slot Type-A di bagian depan. Oke, ke bagian atas kita akan disuguhkan dengan sunroof. Nah, jadi walaupun ini masih sebuah SUV coupe yang mungkin kalian kira bakal sempit gitu ya kabinnya, tapi ternyata dengan adanya panoramic sunroof ini dia menjadi lebih luas kesannya. Kita tutup lagi. Oke. Nah, untuk artikulasi kursinya dia sayang nggak ada lumbar support, jadi cuma bisa reclining, naikin sama maju mundur. Tapi walaupun begitu ya ini sebuah BMW. Dia ada memory seat di bagian tombol sebelah penguncian pintu. Ya overall sebenarnya cukup ya untuk akomodasi kebutuhan sehari-hari. Toh juga kan glove boxnya udah soft opening, dikasih bludru gini kan, jadi cukup lah menunjukkan kualitas kemewahan dari sebuah BMW. Nah, sebelum kita ke bagian belakang, gue pengen nge-highlight bagian sini nih. Dia ada emboss model X, tapi sayang kalau ditutup dia bakal kalangan sama dashboard, jadi nggak kelihatan di dalam. Tapi kalau kalian buka pintunya, bisa flexing gitu kan ke orang-orang, gue bawa X nih. Terus dia juga di bagian panel pintunya ada aksen diamond cut juga yang kita temukan di bagian dashboard. Sampai soft touch-nya juga sampai sini ya, sampai atas ini. Ya, ini adalah sebuah BMW masih. Jadi kualitasnya nggak usah kalian tanyakan. Oke, kita sekarang berlanjut ke bagian belakang. Nah, kita berlanjut ke bagian belakang, di mana ini adalah sebuah SUV coupe. Jadi headroomnya memang agak terbatas, walaupun tinggi gue cuma 167 cm. Tapi legroom dia masih luas banget, lega. Ya, jadi enak nih kalau kaki mau main-main kemana-mana. Cuma pandangan dia kursinya nggak theatrical ya, jadi nggak tinggi kursinya, agak kalangan sama jok
depan ini yang lumayan tinggi. Dan sayangnya dia di tengah. Ya karena ini X-Drive, penggerak 4 roda, jadi masih ada terowongan tunnel di bagian tengahnya sini. Terus juga untuk senderan kursinya ya, dia untuk postur gue sebenarnya gak terlalu tegak-tegak banget. Wah, sayangnya tidak bisa di reclining lagi ke belakang. Jadi ini benar-benar posisi paling nyaman untuk kalian duduk di X4 LCI ini. Oke. Terus juga gue mau highlight ini nih. Nah, headrest di bagian tengah ini bisa dilipat. Tentunya berfungsi untuk visibilitas ke belakang biar nggak keganggu. Ya walaupun memang visibilitas ke belakangnya agak terbatas karena coupe tersebut. Jadi ya sayangnya visibilitas memang agak kurang di X4 LCI ini. Lalu untuk bagian armrest dia tersedia 2 cup holder yang agak susah ya ditutupnya ya. Nah, untuk menambah kenyamanan penumpang ya, ternyata kan kalau di depan itu tadi gue bilang udah dual zone AC-nya ya. Ternyata di belakang juga bisa ngatur suhu. Jadi mobil ini sudah triple zone pengaturan AC-nya. Dia juga ventilasi tentu bisa diatur dan tersedia lubang Type-C 2 port, 2 buah. Overall sebenarnya di belakang itu untuk postur gue yang 167 cm nyaman sebenarnya. Cuma sayang kursinya memang nggak bisa di reclining lagi dan visibilitas ke depan agak terganggu karena kursi yang tinggi ini dan kursi yang tidak vertikal di belakang. Kesimpulannya, jadi BMW X4 LCI ini cocok untuk kalian yang ingin menjadi sebuah family man, ingin memiliki sebuah SUV namun tetap bergaya necis, ingin bergaya sporty, ingin bergaya keren gitu kan di tongkrongan, pilihlah X4 LCI. Dan BMW mematok harganya berkisar di angka 1,450 M off the road. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat di bawah sini. Oke, sekian itu saja dari Autorate Max. Kita juga berterima kasih banyak kepada BMW AML di daerah Tamrin, Jakarta Pusat yang telah memberikan kita kesempatan untuk mereview BMW X4 LCI ini. So, jika kalian suka dengan konten ini, tekan like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video-video seru selanjutnya dari Autorate Max. Gue Bagas Satrio, bye-bye.